Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kaifa haluk? Jawabnya bi khair. Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kaifa haluk? Bi khair. Mudah-mudahan kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh yang soleha, hari ini bertemu lagi dengan Bapak Sugandi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ayo membayar zakat. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku yang soleh yang soleha, mari kita lanjutkan dengan membaca terlebih dahulu surat pendek, yaitu membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca salawat terlebih dahulu. Ya, Bapak dulu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik anak-anakku, materi sekarang yaitu tentang membayar zakat, yaitu KD 3.7. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran berbasis masalah, tanya jawab dan diskusi. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, yaitu syarat zakat. Yang kedua, rukun zakat. Yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang untuk KD 4.7-nya keterampilannya, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar yaitu pengertian zakat. Mari kita ulang kembali apa itu yang disebut dengan zakat. Zakat yaitu menurut bahasa bermakna suci, bersih, berkembang, atau berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu
yang telah mencapai nisabnya. Jadi zakat itu sebagian atau kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada siapa? Orang yang berhak menerimanya, disebut mustahik dengan syarat tertentu. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu syarat zakat. Nah, syarat zakat yang dimaksud dengan syarat zakat adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat yang ditunaikan itu sah menurut hukum Islam. Nah, syarat zakat ini terdiri dari syarat orang wajib zakat serta harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun syarat orang yang wajib berzakat yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi, syarat yang pertama itu Islam. Yang kedua, merdeka atau tidak berada dalam ancaman, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, akil balik atau sudah dewasa. Yang keempat, memiliki harta untuk dizakati. Itu ya syarat zakat bagi orang pernya. Selanjutnya, syarat zakat yang dikeluarkan untuk hartanya. Apa saja sih syarat harta ketika wajib zakat? Yang pertama, harta yang baik dan halal. Tentunya harta tersebut bukanlah harta yang haram atau dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, harta milik sendiri, ya, bukan milik orang lain. Kemudian yang ketiga, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu. Kalau sudah nisab hartanya dengan ukuran tertentu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau harta tersebut sudah sampai 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu rukun zakat. Apa itu rukun zakat? Yaitu beberapa hal yang harus ada ketika menunaikan kewajiban zakat. Sekaligus menentukan keabsahan atau sahnya zakat yang kita berikan. Nah, itunya. Jadi yang menentukan sah dan tidaknya ketika kita berzakat ini harus ada rukunnya. Apa saja sih rukunnya? Yang pertama itu berniat. Yang pertama itu niat. Dengan niatnya, contoh ini zakat fitrah ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat itu di dalam hatinya sambil dibaca. Niat aku berzakat itu di dalam hati ya. Nah, itu rukun yang pertama. Yang kedua ada mujaki, yaitu orang yang berzakat. Tadi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah? Ya, mujaki yang mengeluarkannya, yaitu ada orang yang mengeluarkannya. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu disebut mujaki. Ya. Yang ketiga itu mustahik. Itu apa?
orang yang menerima zakat. Itu mustahik. Kemudian yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakatinya. Ya. Nah, itu ada 4 rukun zakat. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu mustahik zakat. Yaitu apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mustahik zakat. Itu Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, itu ya surat At-Taubah ayat 60. Adapun artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir. Yang pertama berarti mustahik zakat itu orang fakir. Yang kedua wal masakin, itu orang-orang miskin. Wal amilina, itu yang ketiga para amil zakat. Jadi orang yang mengelola zakat. Terus apa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang dilunakan hatinya, yaitu mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian apa lagi? Yang kelima ya, wafir riqab. Yaitu untuk memerdekakan para hamba sahaya, ya, abid riqab. Wal gharimi, yang keenam yaitu apa? Gharim, yang mempunyai hutang atau yang berhutang, ya, orang yang berhutang. Yang ketujuh wafi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sabilillah. Nah, ya, wabani sabil. Dan yang kedelapan yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, ya. Nah, faridatan minallah, sebagian kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, coba sebutkan lagi siapa saja yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan mana delapan? Nah, delapan yaitu ibnu sabil. Baik anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran ini kita sudah selesai. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya diberi kemudahan belajar, ya, cepat hafal dan cepat pahamnya. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita sudah belajar yaitu syarat-syarat zakat.
Ya, yang pertama ada syarat untuk orang yang berzakatnya, yang kedua ada syarat harta untuk dizakatinya. Ada syarat hartanya. Yang kemudian yang kedua yaitu kita belajar rukun zakat. Ya. Yang ketiga yaitu mustahik zakat. Itu tadi ada 8 ya. Dari Bapak cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khusus untuk Bapak dan umumnya untuk kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.